Pagi ini adalah hari Ahad pertama. Kajian kita adalah kajian tentang fikih muamalah dengan mengacu kepada kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalatil Maliyah. Kita masih belum bicara akad, ini masih bicara prinsip dasar. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya sudah masuk pembahasan teori tentang harta. Para jamaah yang saya hormati, kita melanjutkan tentang prinsip dasar fikih muamalah yang sebelumnya sudah kita bahas dua prinsip dasar. Hari ini kita akan membahas prinsip dasar yang ketiga dan keempat. Para jamaah, kaidah ketiga dalam fikih muamalah adalah rata-rata fikih muamalah itu bersandar pada uruf dan kebiasaan. Nanti akan kita lihat beberapa contoh. Banyak sekali nanti muamalah itu berubah seiring dengan perubahan uruf dan kebiasaan. Karena muamalah itu banyak yang mengacunya kepada uruf dan kebiasaan. Pun, saya ingin sedikit cerita ke jenengan. Kita sering dengar istilah amal ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu apa? Baik. Ma'ruf itu berasal dari kata al-urf. Apa bedanya ma'ruf dengan khair? Apa bedanya ma'ruf dengan khair? Ma'ruf dan khair kalau kita terjemahkan itu sama-sama baik, tapi secara bahasa Arab itu beda. Makanya uniknya bahasa Arab itu kalau diterjemahkan itu kadang-kadang kita tidak nemu terjemahannya. Jadi uruf sama khair kalau diterjemahkan ya satu, baik. Tapi pemakaian ma'ruf atau uruf, sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang baik, khair, itu beda. Ma'ruf itu berasal dari kata arafa. Uruf sama ma'ruf itu berasal dari kata arafa. Arafa itu artinya kenal. Saya ulang lagi, arafa itu artinya kenal. Makanya kenapa ada bukit Arafah? Karena di bukit itulah kemudian Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa bertemu dan kemudian mengenal satu sama yang lain setelah sekian lama terpisah. Paham ya? Jadi Arafah itu artinya adalah kenal. Maka ma'ruf itu artinya adalah kebaikan yang sudah dikenal oleh otak normal manusia. Paham ya? Dusta dengan jujur. Jujur itu baik atau jelek? Baik. Saya tanya ke jenengan, orang Islam, orang non-Muslim, orang Badui, orang Amerika, orang Indonesia, kira-kira sepakat nggak kalau yang namanya jujur itu baik? Baik. Karena itulah yang namanya jujur itu namanya ma'ruf. Sesuatu yang baik yang dikenal oleh manusia, oleh otak normal manusia. Itu namanya kalau bahasa sekarang adalah kebaikan universal kalau bahasa orang sekarang. Jadi ma'ruf itu kalau disebut berduaan, ma'ruf dengan khair itu beda. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri maka ma'ruf itu mencakup khair, khair itu mencakup ma'ruf. Sama dengan kalau kita bicara Islam iman. Kalau disebutkan berdua maka memiliki arti yang beda. Tapi kalau disebutkan satu maka Islam juga mencakup iman, iman juga mencakup Islam. Paham ya? Jadi ada ma'ruf, ada khair. Kalau khair itu kebaikan yang hanya berasal dari wahyu. Kebaikan-kebaikan yang kebaikan ini bisa kita ketahui, bisa kita kenal dengan wahyu. Contoh, kalau kita sholat itu baik atau enggak? Baik, itu namanya khair. Paham ya? Jadi ada ma'ruf, ada khair. Sama-sama baik tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Pun ma'ruf itu berasal dari kata uruf. Apa uruf itu? Sama, berasal dari kata arafa. Artinya adalah mastaqarratin nufus alaihi bi syahadatil uqul wa talaqqathu taba'i bil qabul. Kata ulama, sesuatu yang oleh akal manusia itu diterima dan oleh watak tabiat normal manusia itu diterima. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang diterima dengan baik oleh akal dan tabiat
manusia itu uruf. Paham ya? Hampir sama dengan ma'ruf. Al-adat, adat itu adalah mastamarrun nasu alaihi ala hukmil uqul wa 'adu ilaihi marrah ba'da ukhra. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia berdasarkan kemampuan akal. Kalau bahasa kita uruf dan adat itu bahasa kita kebiasaan. Kebiasaan masyarakat, uruf juga sama, sesuatu yang sudah berlaku umum di masyarakat. Itu namanya uruf. Nah, nanti akan kita lihat banyak fikih muamalah itu mengacunya kepada uruf dan adat. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti dalam hal-hal yang terkait muamalah itu Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang masalah dunia. Maka nanti jangan kaget kalau nanti ada fatwa tahun 2000, tahun 1990 dengan 2021 itu beda. Kenapa? Karena mengajunya kepada uruf yang ada. Paham ya? Bon, saya kemarin waktu pengajian di Rungkut itu ada pengajian tanya jawab. Ada yang menarik menurut saya. Ustaz, kenapa MUI sekarang kok ada anjuran soft itu sudah mulai rapat kembali? Apakah nggak konsisten? Bukan nggak konsisten, tergantung kondisi. Paham ya? Dulu MUI ketika awal-awal COVID dan parah-parahnya, MUI kemudian menganjurkan untuk jaga jarak. Kenapa? Karena kondisi yang menuntut. Salah satu dasar yang digunakan adalah Rasulullah SAW itu pernah melarang orang yang habis makan bawang atau makanan-makanan yang berbau tidak enak untuk datang ke masjid. Alasannya apa? Supaya tidak ganggu orang yang ada di sekitarnya. Paham ya? Pun. Makanya ada ulama namanya Ibnu Abdul Bar. Beliau punya kitab namanya Al-Istilkar, kitab syarah hadis. Beliau mengatakan begini, kalau masalah bau saja yang mengganggu teman kita yang di samping, itu Rasulullah jangankan kemudian sholat jamaah, datang ke masjid pun tidak boleh. Maka kata beliau, lebih layak untuk dilarang adalah kalau orang punya penyakit yang penyakitnya mampu menular. Paham ya? Jadi kalau masalah bau yang ganggu teman kita saja, kemudian kita oleh Rasulullah dilarang untuk datang ke masjid untuk berkumpul, apalagi orang yang punya penyakit, kata beliau dalam kitab Al-Istilkar karangan Ibnu Abdul Bar, orang yang punya penyakit yang penyakitnya itu bukan hanya ganggu baunya, tapi bisa mengganggu nyawanya. Baik, maka itulah kemudian beberapa dasar yang melandasi kenapa pada waktu itu anjurannya untuk jaga jarak. Kondisi semakin berubah. Tahun 2021 bulan September Agustus, saya tahu sendiri itu sudah 0 kasus di tempat saya di rumah sakit itu. Kalau Juni akhir awal Juli itu Masya Allah itu puncaknya. Saya sampai kewalahan juga. Agustus September itu sudah 0 kasus. Bahkan September itu sudah 0 kasus. Tidak ada kasus sama sekali terkait COVID. Maka kemudian MUI setelah kemudian pusat pembelanjaan dibuka, pusat-pusat umum keramaian dibuka, maka masjid juga layak untuk menjadi rapat. Berarti fatwa itu bukan berarti masalah konsisten tidak konsisten. Paham ya? Tapi lebih kepada situasi yang kemudian menuntut fatwa itu dikeluarkan. Ini yang kita harus paham. Paham ya? Jadi tidak gampang menyalahkan ini kok nggak konsisten. Bukan masalah nggak konsisten, kondisinya berubah. Paham ya? Sama dengan muamalah. Karena muamalah itu banyak bersandar pada uruf dan adat, maka nanti kalau uruf dan adat berubah, ada beberapa hukum muamalah itu yang berubah. Paham ya? Lanjut. Apa dalil bersandarnya hukum kepada ma'ruf atau uruf? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil 'afwa," jadilah pemaaf. Masya Allah, ini prinsip dasar dakwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, kalau kita mau dakwah itu prinsip dasarnya khudhil 'afwa,
jadilah pemaaf. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di menyebutkan ada 5, cuma tidak akan saya sebutkan ini karena tema kita bukan tema dakwah, tema muamalah. Al-afwa itu paling penting adalah memahami dan menyadari orang. Orang itu bisa memaafkan kalau sadar, paham ya? Jadi kalau kita menyadari ada orang berbuat salah ke kita, kalau kita menyadari, maka kita akan memaafkan. Maka prinsip maaf itu bermula dari kita menyadari. Ada teman kita sesama iman, kita nyadari manusia itu juga bisa salah, bisa benar. Maka memaafkan itu muncul dari memahami dan menyadari orang lain. Itu khudil afwa. Ada 5 sebenarnya, tapi tidak akan saya jelaskan karena terlalu panjang. Yang kedua, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil 'urfi. Kerjakanlah, perintahkanlah untuk melakukan yang ma'ruf. Bahasanya urfi itu ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang oleh otak sadar manusia yang normal itu bisa diketahui. Wa'rid 'anil jahilin, dan jangan engkau pedulikan orang-orang yang bodoh. Urip iku enak, mek dak pati ngrungokno wong. Jenengan urip ingin enak iku aja terlalu ngrungokno wong. Karena kalau kita ngrungokno wong itu ndak marine. Makanya kata ulama mengatakan imshi fi tariqillah wala tubali ahadan. Jalanlah kamu di jalannya Allah, jangan pedulikan orang lain. Kenapa? Fa inna likulli syai'in mubghidan wa muhibban. Karena setiap sesuatu itu pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak senang. Baik itu apakah semuanya senang? Tidak. Orang baik bagi orang yang tidak baik merasa tidak nyaman. Iya, dimusuhi. Maka jangan salah, kalau ada orang baik dimusuhi itu bukan karena dia kurang baik. Kurang baik apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, manusia yang paling luar biasa. Tapi banyak dulu yang mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, Rasulullah orang gila, Rasulullah adalah orang yang pendusta dan lain sebagainya. Maka kalau jenengan baik, tidak usah ngereken. Pasti sesuatu itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Makanya saya sering cerita, kalau jenengan pingin cari tetangga yang enak semua, pingin cari tetangga yang nggak banyak ngomong, nggak banyak ngerasani, maka tempatnya bukan di perumahan tapi di kuburan. Jadi kalau jenengan masih di perumahan, masih di perkampungan, ono sing ngrasani, iku wis biasa. Itu namanya normal. Paham nggih? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar hidup itu adalah wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu, jangan pedulikan omongan-omongan orang-orang bodoh. Pun kata ulama Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil fi Istinbatin Tanzil, beliau mengatakan wa'mul bil 'urfi itu menurut sebagian ulama artinya adalah iqdi bi kulli ma arafathun nufus mimma la yarudduhu syar'u. Hukumilah dengan segala sesuatu yang diketahui oleh tabiat akal normal manusia selagi tidak bertentangan dengan syariat. Artinya kebiasaan itu bisa menjadi acuan asalkan tidak menjadikan bertentangan dengan syariat. Paham ya? Pun saya sering cerita ke jenengan, Rasulullah itu datang tidak membuang semua kebiasaan masyarakat jahiliyah. Saya ulang lagi, Rasulullah datang tidak membuang semua kebiasaan adat istiadat masyarakat jahiliyah. Ada yang dibuang, ada yang dimodifikasi. Paham ya? Apa buktinya dimodifikasi? Salah satu dalilnya adalah akikoh yang sering saya ceritakan. Akikoh itu jenengan lihat hadis-hadis sahih. Akikoh itu bukan dari Islam. Akikoh itu budaya orang Arab jahiliyah. Karena akikoh itu artinya adalah rambut bawaan bayi itu akikoh.
Orang Arab hari ke-7 itu kalau punya bayi, rambut bawaan lahir dicukur. Ketika dicukur, maka orang Arab berterima kasih kepada Tuhannya. Disembelihlah yang namanya kambing. Setelah disembelih darahnya kambing diusapkan ke kepala bayi yang sudah dicukur, kambingnya dipersembahkan ke berhala. Jadi akikah itu adat istiadat orang Arab jahiliyah. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah membuang? Tidak, sampai sekarang kita pakai akikah. Kenapa? Rasulullah melihat akikah itu baik. Kenapa kok baik? Mengorbankan hewan sebagai bentuk rasa syukur. Itu baik. Diambil poinnya itu. Yang keliru adalah dua. Ngusap kepala pakai darah kambing, mempersembahkan kambing kepada berhala. Itu yang keliru. Maka yang baik oleh Rasulullah ditetapkan, yang jelek dibuang, diganti dengan yang baik. Apa penggantinya? Pengganti darah yang diusapkan ke kepala oleh Rasulullah SAW diganti dengan minyak za'faron. Oke. Kemudian yang jadi daging kambing yang jadi daging bukan dipersembahkan ke berhala, tapi ngundang tetangga untuk makan bareng. Makanya sekarang adatnya teman-teman orang-orang Jawa, biasanya kalau akikah itu bayinya dibawa keliling sambil disemproti minyak wangi. Artinya tidak semua uruf adat istiadat itu kemudian harus kita buang. Ada beberapa adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, itu oleh Rasulullah SAW malah dijadikan pijatan. Pun. Dalil kedua, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6644. Ini ceritanya Hindun, ceritanya seorang istri duwe bojo medhit. Ini bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu. Anna Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Hindun itu datang ke Rasulullah SAW. Qalat lin Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Rasul, saya tuh punya suami namanya Abu Sufyan, itu medit luar biasa. Nang bojone medit. Itu kata Hindun. Beda bakhil dengan syahih. Kalau bakhil itu medit tapi tidak menemen. Kalau sudah syahih itu sudah meditnya tingkat dewa. Terus medit itu pol. Itu syahih. Abu Sufyan itu istrinya Hindun. Beliau mengatakan, bojoku niku Rasul medit luar biasa. Maka apa kata Rasulullah? Masa untuk uang belanja saja enggak dikasih? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'ahtaju an akhudha min mali. Ya nopo mek kula colong mawon duwe. Ini kata istrinya. Rasul kula gak ada bojo ku cek medite. Tapi saya tahu tempat persembunyian uangnya di kantongnya, saya tahu, boleh tidak saya ambil? Kata Hindun kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, khudhi ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, ambillah yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya GPN yang secara uruf cukup untuk kamu dan anakmu. Artinya ambillah yang menjadi hak kamu. Istri dan anak itu punya hak nafkah. Maka kalau suami tidak memberikan, kata Rasulullah, boleh diambil karena itu bukan mencuri, itu mengambil haknya. Tapi kata Rasulullah, ambil secara ma'ruf, yang secara uruf itu kemudian bisa mencukupi kamu dengan anak-anakmu. Paham ya? Ini kata ulama, Imam Asy-Syaukani mengatakan, ambil kadar yang secara adat dan uruf dianggap mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Artinya hadis ini menunjukkan uruf itu bisa dijadikan acuan. Apa contoh? Ini saya kasih contoh beberapa hal yang menggunakan uruf. Yang pertama, harta. Harta itu kata ulama, segala sesuatu yang secara adat dan huruf dianggap bermanfaat. Maka ada barang yang dulu oleh
masyarakat tidak dianggap harta, tapi sekarang menjadi harta. Contoh, data. Data zaman dulu jadi harta enggak? Enggak jadi data, enggak jadi apa-apa. Ya data saja. Tapi kalau sekarang yang namanya data itu bermanfaat, maka data itu bisa dijual. Paham ya? Artinya ada sesuatu, harta itu bisa jadi zaman dulu bukan harta, tapi sekarang jadi harta yang berharga. Kenapa? Karena adat dan urufnya berubah. Paham ya? Maka kata ulama, harta itu setiap sesuatu yang bermanfaat. Maka kalau dulu harta itu identik dengan sesuatu yang fisik, tampak mata bisa dipegang, maka zaman sekarang adat dan urufnya berubah. Harta itu tidak terbatas sesuatu yang bersifat fisik. Paham ya? Dan itu diperkenankan oleh syariat. Contoh, kalau dulu kita lihat lukisan itu apa? Lukisan ya lukisan, sesuatu yang digambar, ada medianya, ada kertasnya. Kalau sekarang ada namanya lukisan digital, yang kemarin ada seorang yang kemudian membeli, yang pemilik Uyo itu membeli lukisan digital itu harganya triliunan. Paham ya? Padahal lukisan digital. Artinya uruf, harta itu uruf. Apa harta itu kata ulama? Segala sesuatu yang secara adat dan uruf dianggap bermanfaat dan kemudian bisa diambil, itu namanya harta. Maka harta itu bisa berubah. Ada dulu yang dianggap harta, sekarang tidak dianggap harta. Ada dulu yang tidak dianggap harta, sekarang malah dijadikan harta. Oke? Bon, Ustaz, saya punya harta. Hartanya apa? Digital. Makanya ada ulama meskipun di fatwa di SF, kalau kita mengacu kepada keputusan PWNU, cryptocurrency itu haram. Tapi kalau kita mengacu kepada fatwa yang ada di Malaysia, saya tanya ke teman saya yang ada di Malaysia, ke tempat dia menjadi salah satu DPS di Malaysia. Ulama-ulama Malaysia menganggap cryptocurrency itu bukan mata uang. Karena syaratnya mata uang itu adalah ada legalitas negara. Yang nomor dua adalah memiliki kesepakatan untuk dipakai bersama. Maka cryptocurrency itu kalau di Malaysia itu bukan dijadikan mata uang, tapi dianggap sebagai harta. Karena dianggap sebagai harta, maka mentransaksikannya seperti mentransaksikan harta. Paham ya? Kenapa? Karena harta itu memang uruf. Kalau itu sekarang sudah dianggap manfaat dan secara uruf orang-orang yang ada di situ sepakat itu adalah bermanfaat, maka bisa menjadi harta. Itu salah satu fatwa yang ada di Malaysia. Nah, pertanyaannya, Ustaz, milih yang mana? Kalau saya tidak milih kedua-duanya, karena saya tidak punya cryptocurrency. Kadang-kadang kita sibuk, ini gimana kok haram kok enggak, padahal kita nggak punya. Nggak duwe, sibuk komentari. Jadi kalau saya ditanya, kalau ada yang tanya, Ustaz pilih yang mana? Kalau saya tidak pilih kedua-duanya, karena saya tidak punya cryptocurrency. Pun, ya tinggal kita pilih. Yang nomor dua, uang. Uang itu kata ulama sesuatu yang oleh adat dan uruf masyarakat dianggap sebagai alat tukar. Jadi kata kunci uang itu adalah satu, secara adat dan uruf masyarakat dijadikan alat tukar, disepakati menjadi alat tukar, maka itu uang. Maka uang itu dalam Islam tidak identik fisik. Paham ya? Maka bagaimana menagih? Ustaz, sekarang kan ada macam-macam, ada uang digital. Bagaimana uang digital? Apakah itu uang? Uang kalau itu secara uruf dan adat masyarakat dianggap sebagai alat tukar. Saya transaksi pakai kemudian uang digital, fisiknya nggak ada. Maka apakah itu boleh? Boleh, karena itu adalah hukum yang mengacu kepada uruf dan adat yang berlaku. Kalau sekarang adat yang berlaku di mana-mana sudah pakai uang digital, sudah pakai klik, sudah selesai, maka itu juga menjadi uang. Paham ya? Nanti akan saya jelaskan pembahasan tentang masalah uang itu pun. Maka para jamaah yang saya muliakan, dalam masalah uang itu kita mengajunya kepada uruf. Jangan terlalu kaku. Ini ada sekarang ini komunitas ya sudah dihukum ya. Komunitas mengatakan selagi kita pakai mata uang kertas, maka kita tidak bisa syariah. Maka buat namanya pasar syariah. Uangnya harus pakai dinar
dirham. Pertanyaan saya simpel. Dinar dirham itu mata uang Islam atau mata uang yang pernah dipakai oleh Islam? Yang pernah dipakai oleh Islam, karena dinar itu berasal dari Dinarius, salah satu kaisar Romawi. Maka dinar itu adalah mata uang Romawi. Dirham itu dari kata drahma, salah satu kaisar yang ada di Persia. Maka dirham itu adalah mata uang Persia. Ketika Rasulullah diutus, Arab itu secara bergantian menjadi jajahan Romawi dan Persia. Negara adidaya pada waktu itu adalah Romawi dan Persia. Maka mau tidak mau, negara adidaya itu mata uangnya menjadi mata uang negara di dunia. Sama dengan sekarang, kenapa kok pakai dolar? Karena negara adidaya. Maka penjajah pada waktu itu ya Romawi, Persia. Maka mata uangnya ya mau tidak mau harus dipakai. Maka dinar dirham itu keliru kalau kita mengatakan mata uang Islam. Karena yang menciptakan dinar bukan Rasulullah. Rasulullah datang, dinar sudah ada atau belum? Sudah ada. Rasulullah tinggal meneruskan penggunaan dinar dirham. Kenapa? Dinar dirham pada waktu itu adalah sesuatu yang oleh uruf dan adat masyarakat Arab pada waktu itu dan masyarakat dunia pada waktu itu dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Paham ya? Maka jangan sekarang seperti sekarang ini, Masya Allah ya. Ini saya juga agak kurang sepakat karena agak menyakitkan bagi kita. Saya nggak mau menyebutkan tokohnya yang sampai mengatakan bank konvensional itu haramnya 100%, kalau bank syariah haramnya 300%. Itu saya kemudian ngelus dodo. Kenapa? Kalau ini sampai mengharamkan sesuatu yang halal itu fatal. Paham ya? Masya Allah, alasannya simpel. Karena kalau yang konvensional jujur, kalau yang syariah tidak jujur. Masya Allah, ini satu dosanya. Dosa menuduh umat Islam, dosa menuduh ulama umat Islam. Nomor 3, bisa mengharamkan yang halal. Paham ya? Jadi kalau dia mengatakan bank syariah itu dosanya 300%, secara tidak langsung dia menuduh MUI, DSN, ulama-ulama yang terlibat di dalamnya, umat Islam yang semuanya terlibat di dalamnya, itu semuanya kemudian dituduh melakukan hal-hal yang diharamkan. Maka hati-hati dengan ucapan. Paham ya? Maka ini yang kemudian saya kadang-kadang ngelus dodo, orang yang baru hijrah itu yang kemudian tidak diiringi ilmu tapi semangatnya menggebu. Gaspol tapi tidak ada ilmu nih, itu bahaya. Paham ya? Gaspol ana ilmu ini bahaya. Iso nubruk mana-mana. Banyak saya lihat kadang-kadang Islam itu ada orang semangat hijrah dari konvensional. Setelah hijrah dari konvensional, ketika dia hijrah, sampai semangatnya hijrah, sampai yang syariah pun diharamkan. Paham ya? Masya Allah. Ini komunitas-komunitas yang kemudian saya lihat komunitas ini termasuk komunitas yang mewajibkan pakai dinar dirham. Sampai ada pasar syariah yang mewajibkan pakai dinar dirham. Untung dihukum. Saya kemudian tidak menyalahkan yang namanya konsep dia pakai dinar dirham. Tidak masalah. Cuma ya itu kalau sampai kemudian merusak tatanan yang lain, itu yang saya juga tidak sepakat. Paham ya? Bon, ini uang. Jadi uang itu tergantung adat dan uruf. Maka segala sesuatu yang sekarang secara uruf dan adat bisa dijadikan alat tukar, maka itu uang. Digital, macam-macam itu juga bisa menjadi uang. Pun ada namanya akad mu'atoh. Apa akad mu'atoh? Akad mu'atoh itu adalah akad jual beli tanpa ijab kabul. Yang namanya jual beli itu normalnya ada ijab kabul. Saya jual barang ini harganya sekian, saya beli harganya sekian, itu namanya ijab kabul. Tapi ada akad mu'atoh. Contoh jenengan ke warung, ketok jemblem, ketok gorengan, ketok godok goreng, langsung dipangan, takon isi apa ndak? Ndak usah takon, pokok mangan wareg baru bayar. Itu namanya akad mu'atoh. Jenengan kemudian ke beberapa toko yang harganya sudah pasti, jenengan tinggal ambil bayar, ndak ngomong tuku ya ndak ngomong beli. Paham ya? Pokoknya aku tak 10 langsung bayar, ini 10.000. Ini namanya akad mu'atoh. Ulama mengatakan akad mu'atoh itu boleh asalkan untuk sesuatu yang secara adat dan uruf diketahui bersama. Paham ya? Sing jenenge godhog goreng itu secara adat uruf itu 1000. Wis mulai zaman dulu sampai sekarang ya 1000.
Maka jenengan kalau ke toko mangan mesen kedok goreng langsung dipangan kali ngomong 10 langsung bayar, itu boleh. Kenapa? Secara adat dan uruf yang berlaku untuk barang itu sudah diketahui. Paham nggih? Beda dengan barang-barang yang belum diketahui, maka harus ada ijab qabul. Harganya berapa, barangnya seperti apa, spesifikasinya. Itu untuk sesuatu yang secara adat dan uruf itu bisa beda-beda. Tapi kalau secara adat dan uruf diketahui bersama, maka diperkenankan akad mu'athah. Paham nggih? Jadi ada namanya akad mu'athah, akad jual beli tanpa ada sirat ijab qabul. Pokok mangan, bayar, ndak ono ngomong aku beli, aku jual. Pun. Yang keempat, contoh dari uruf dan adat dalam muamalah, salah satunya adalah aib dalam jual beli, itu juga berlaku secara uruf. Mana yang kemudian secara uruf berlaku itu dianggap sebagai cacat, maka itu juga diberlakukan dalam hukum muamalah. Pun, para jamaah yang saya muliakan, kata ulama, syarat berlakunya uruf dan adat dalam muamalah itu ada 4. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, hadis, dan hukum asal. Adat istiadat bisa tetap kita pakai dengan dasar tidak bertentangan dengan syariat. Kalau yang bertentangan ya tidak boleh digunakan. Yang nomor 2, berlaku secara umum. Artinya sudah disepakati secara umum, bukan parsial. Kenapa? Karena kalau secara parsial akan menimbulkan konflik di belakang. Nomor 3, telah ada sebelum atau saat terjadinya transaksi. Urufnya sudah berlaku. Jenengan beli godo, iku godoe rego 1000 sadurunge apa kawin iku. Sebelumnya sudah harganya segitu, sudah uruf, sudah adatnya segitu dan berlaku tiap hari. Maka itu namanya uruf yang boleh diperkenankan, bukan untuk warung-warung baru yang kita nggak tahu regane berapa. Paham nggih? Jenengan beli ke daerah yang kemudian harganya bisa jadi godok goreng kalau di sini 10.000, kalau di jalan itu bisa 5.000. Paham nggih? Lah, hal-hal yang kemudian berlaku bukan sebelumnya, maka tidak berlaku uruf. Maka nggak boleh jenengan kemudian protes. Ini saya di rumah saya 1.000, kok 5.000? Nggak bisa. Paham nggih? Karena yang namanya uruf itu harus berlaku sebelumnya. Paham nggih? Kalau jenengan ke toko yang biasa langganan kemudian protes boleh, karena itu uruf sebelumnya sudah terjadi. Tapi itu yang baru tidak bisa. Paham nggih? Jadi telah ada sebelum atau saat terjadinya transaksi. Kemudian tidak bertentangan dengan syarat dan kesepakatan. Kalau ada kesepakatan yang sudah disepakati, maka uruf tidak berlaku. Paham nggih? Urufnya seperti ini, tapi saya minta kepada teman saya, kita sepakatnya nggak seperti itu, maka tidak berlaku. Ada 4. Pun, lanjut. Hukum yang mengacu pada uruf dan adat bisa berubah. Kata ulama, taghayyurul fatwa bi ikhtilafin bihasabi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan fatwa itu bisa berubah tergantung perubahan zaman, tergantung perubahan tempat, tergantung kondisi, niat dan kebiasaan manusia. Maka ada satu hukum bisa jadi di kita haram, di tempat yang lain diperkenankan. Paham nggih? Contoh, dulu ada beberapa kiai ulama-ulama kita yang mengharamkan pakai dasi. Zaman-zaman penjajahan ada beberapa fatwa ulama yang mengharamkan pakai dasi. Bahkan ada ulama yang kemudian ekstrim mengharamkan pakai celana. Kenapa? Kata ulama, itu tasyabbuh bil kufar. Penjajah itu dulu pakai dasi, pakai celana. Maka ada ulama-ulama dulu itu yang sampai mengharamkan pakai dasi. Kenapa? Menyerupai orang kafir, penjajah. Tapi itu adat dan uruf yang sudah berubah. Sekarang yang pakai dasi itu bukan hanya penjajah, karyawan pun sudah pakai dasi. Yang pakai celana bukan hanya orang Belanda, tukang becak pun sudah pakai celana. Maka tidak boleh Anda kemudian mengacu kepada fatwa ulama tahun itu dipakaikan pakai sekarang.
Karena zamannya berubah, tempatnya berubah, kondisinya berubah, kebiasaannya berubah. Makanya ada Imam Al-Qarafi mengatakan wal jumud 'alal mangkulat abadan dhalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Kata beliau, jumud kaku terhadap hukum yang dinukil itu menyebabkan kesesatan dalam agama. Makanya hati-hati orang-orang yang biasanya kaku itu seperti itu. Pun, saya kasih satu contoh saja, okay? Ini saya kasih contoh perubahan huruf karena adat dan huruf yang berbeda. Contoh emas perak. Emas perak itu mata uang yang menjadi alat tukar secara huruf dan adat di masa lalu. Sudah saya jelaskan. Sekarang huruf dan adatnya pakai uang kertas fiat money. Karena itu nanti hukum yang terjadi pada dinar dirham itu nanti ada pada uang kertas. Kenapa? Karena uang kertas itu dulu hukum yang berlaku karena dia jadi uang. Maka sekarang barang yang jadi uang, maka juga berlaku uang kertas itu hukum yang ada pada emas dan perak. Contoh satu, kewajiban zakat. Kalau dulu orang yang punya dinar 20 wajib zakat, maka orang yang punya uang kertas senilai dinar 20 juga wajib zakat. Paham ya? Maka sekarang kalau jenengan punya tabungan, zakatnya uang itu sama dengan emas. Emas itu nisabnya sekitar 85 gram emas murni. Kalau harga emas sekarang anggaplah 1 juta, berarti sekitar 85 juta. Kalau jenengan punya tabungan ngendap 1 tahun 85 juta, maka wajib dibayar zakat 2,5%. Lebih dari itu tetap 2,5%. Jenengan punya uang tabungan, deposito dan lain sebagainya ada 500 juta, maka tinggal kalikan 2,5% dari 500 juta. Kenapa? Karena uang kertas itu huruf alat tukar, maka hukum yang berlaku pada waktu itu juga berlaku sekarang untuk uang kertas. Yang kedua, berlakunya riba. Dulu dinar dirham itu riba. Tukar dinar 15 dengan dinar 11 tidak boleh. Paham ya? Tukar dinar 15 dengan tukar dinar yang satunya itu 14 tidak boleh. Maka itu juga berlaku untuk uang kertas. Maka tukar uang 100.000, pecahan 100.000 ditukar dengan pecahan 5.000. Kalau yang pecahan 5.000 total nominalnya 90.000, itu juga masuk riba. Namanya riba fadl. Banyak terjadi loh, Bapak. Banyak biasanya menjelang hari raya. Terus Ustaz gimana? Satu solusinya kalau jenengan mau tidak terjadi riba, satu ya cari yang tidak ada biaya, bisa ke bank. Setahu saya itu bank itu tidak ada biaya. Kalau 10.000 ya 100.000 ya 100.000. Kalaupun terpaksa, jangan diakad tukar, karena tukar itu namanya jual beli. Akadnya apa? Sedekah. Aku sedekahkan sampai 100.000, sampai sedekahkan aku 90.000. Tapi ya yang lebih bagus memang solusi yang pertama. Pun nomor 2 yang saya ceritakan. Ada orang tukang cireng dengan tukang bakso. Tukang cireng baru ada yang beli, harganya 5.000. Ngasih uang 20.000, kembali berapa? 15.000. Kata tukang cireng, ndak ono susu ai. Tanya ke temennya yang jualan bakso, sampai duit. Tak ijoli, 20.000 aku kata ijol, duit 5.000-an. Kata yang tukang bakso, ndak ono sik kawit buka. Iki ono mek 15. Paham ya? Jenengan pegang uang berapa? 20.000 tukang cireng. Tukang bakso pegang uang berapa? 15.000. Tidak boleh. Iki tak ijol 20.000 sampai sampean 15.000. Sing 5.000 engko. Ini namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Transaksi barang yang sama, barang ribawi, uang dengan uang, makanan dengan makanan, tapi tidak tunai, itu haram. Termasuk riba nasi'ah. Jenengan tukar beras dengan jagung, itu harus tunai, karena sama-sama makanan. Jadi kalau berasnya sekarang, ya jagungnya serahkan sekarang, tidak boleh jagungnya besok. Tukar dolar
yang diperbolehkan itu adalah transaksi spot, transaksi tunai. Kalau transaksi non spot tidak boleh. Sekarang uang rupiahnya, dolarnya besok tidak boleh. Paham ya? Maka transaksi yang tadi itu riba. Kenapa? Karena nukar 20.000 dengan 15.000. Yang 5.000 nanti. Ini namanya riba nasi'ah. Paham ya? Bagaimana solusinya supaya tidak terjadi riba? Jangan diakad tukar. Akad apa? Akad hutang. Sing tukang bakso ngomong, sampean duit 20.000, tak utang 20.000. Paham nggih? Oh, kan. Setelah itu dia bilang, aku duit 15.000, tak sahur 15.000. Boleh enggak? Boleh menghutang. Sampean hutang apakah harus tunai? Yang namanya hutang kan enggak tunai. Paham nggih? Jadi kalau transaksinya jual beli haram, praktek yang tadi, kalau diakad utang enggak apa-apa. Kenapa terjadi? Karena uang kertas itu adalah sesuatu yang secara adat alat tukar. Maka hukum yang berlaku di dinar dan dirham juga berlaku di uang kertas. Paham nggih? Oh, nomor 3. Ketika nilai uang jatuh, maka dikembalikan pada nilainya bukan nominalnya. Contoh, ada orang hutang tahun 2000 sebesar 100 juta, dibayar tahun 2021. Pertanyaannya, tetap bayar 100 juta atau tidak? Kalau nilai uangnya jatuh sejatuh-jatuhnya, maka kata ulama tidak boleh mengacu kepada 100 juta, harus mengacu kepada nilai 100 juta di tahun yang sama. Oke? Kecuali tidak terlalu jatuh. Kalau 1 tahun inflasi 6% itu mas tidak boleh. Oh, saya minta bayarnya harus tambah 6% karena inflasi, tidak boleh. Ada ulama namanya Nazih Hamad, salah seorang ulama Mesir, beliau mengatakan kapan batasan kita boleh membayar hutang sesuai dengan nilainya. Kata beliau, kalau sampai nilainya uang itu turun lebih 30% ke atas, itu baru kita bisa ambil nilainya. Kalau di bawah itu, maka tetap harus mengacu kepada nominalnya. Saya hutang ke teman saya tahun 2021 bulan September 100 juta. Maka bayarnya sekarang juga 100 juta. Kalau lebih itu namanya riba. Tapi kalau saya hutangnya dulu tahun 2000 atau 1990, ketika saya bayar sekarang, maka harus mengacu kepada nilai emas pada waktu itu berapa. Paham? Dan itu bukan riba. Paham ya? Ini yang harus dipahami bersama. Pun yang keempat, jual beli emas secara non tunai. Emas itu dulu uang, sekarang uang atau enggak? Bukan uang, sekarang barang. Makanya fatwa Darul Ifta itu lembaga fatwa di Mesir, yang itu kemudian diadopsi oleh fatwa DSN. Karena emas dan perak itu sekarang bukan uang, maka statusnya sama dengan barang. Karena sama dengan barang, transaksi emas tidak tunai diperbolehkan. Paham ya? Jenengan beli emas dicicil, boleh enggak? Kalau mengacu ke Darul Ifta, boleh. Kenapa? Karena emas sudah bukan uang, tidak harus tunai. Paham ya? Kemudian nomor 2, saya beli emas di marketplace, boleh enggak? Boleh. Tapi ini masalah khilafiyah. Kalau jenengan mengacu kepada ulama Timur Tengah, Arab Saudi mengatakan haram. Karena Arab Saudi masih mengatakan emas itu bagaimanapun tetap uang. Maka kalau menurut ulama Arab Saudi, ini yang kemudian dipakai oleh teman-teman Salafi di Indonesia. Di antaranya Ustadz Erwandi Tarmidi, beliau mengharamkan transaksi emas non tunai. Jangankan dicicil, jangan beli emas di marketplace pun haram. Kenapa kok beli emas di marketplace haram? Saya transfer dulu ke marketplace, emasnya datang langsung atau enggak? Enggak dikirim kan? Maka itu haram. Kenapa? Karena kayak tadi, yang namanya uang dengan uang kalau transaksi harus tunai. Ya sudah, enggak usah kita salahkan karena memang sama-sama punya dasar. Jadi kalau jenengan pernah mendengar fatwa ada yang mengharamkan transaksi emas non tunai, berarti dia mengacu kepada fatwanya ulama Arab Saudi yang mengatakan emas masih uang.
Tapi ulama-ulama Mesir dalam Darul Ifta Al-Misriyah yang kemudian diadopsi oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, beliau mengatakan emas sudah secara uruf bukan uang. Karena itulah emas seperti saya beli laptop, saya seperti beli HP, boleh tunai, boleh non tunai, boleh cicil, boleh tidak dicicil. Paham nggih? Pun, ya tinggal pilihan kita yang mana. Lanjut, ini tinggal satu, saya selesaikan biar nanti kita ada pembahasan beda. Yang kedua, dalam hukum muamalah itu menggabungkan unsur ibadah dan hukum secara berlangsung. Pun para jemaah yang saya muliakan, saya ingin sedikit aja cerita ini. Dalam muamalah, batal sah itu tidak harus tunggu keputusan. Paham nggih? Bisa jadi dalam muamalah secara keputusan hakim itu kita yang menang, tapi secara syariat kita yang kalah karena haram. Karena dalam unsur syariah itu hukum itu tidak harus menunggu keputusan pengadilan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innama ana basyarun, saya ini manusia biasa, melihat tampaknya saja. Wa innakum tahtasimuna ilayya, kalau ada orang yang menggugat saudaranya, bisa jadi dia pintar menggugat, tapi kata Rasulullah kemudian beliau mengingatkan, tapi ingat kalau sampai kemudian dia menggugat karena pintar menggugat, kemudian mengambil hak orang lain, maka itu sama dengan mengambil bagian dari neraka. Maka bisa jadi menang pengadilan itu bukan berarti menang secara hukum agama. Paham ya? Anda boleh menang, tapi kalau menangnya Anda dengan cara yang tidak benar, maka secara hukum agama pun salah. Pun. Nomor dua, ini juga penting. Memiliki kecenderungan kolektif. Muamalah itu harus menjaga dua. Satu, kepentingan individu. Nomor dua, kepentingan kolektif. Maka ada satu kaidah yang luar biasa. Tasarruful insan fi khalisi haqqihi innama yasihhu idza lam yatadarrar bihi ghairuh. Penggunaan seseorang terhadap harta pribadinya diperkenankan selagi tidak mengganggu hak orang lain. Contoh, jenengan punya mic, jenengan punya salon. Salonnya siapa? Jenengan. Jenengan pakai boleh enggak? Boleh. Tapi kalau jenengan pakai salon, tonggone kemudian terusik, maka dilarang. Kenapa? Karena ada kepentingan individu, ada kepentingan kolektif. Salonnya sampean, tapi kuping-kupingku yang kerungu. Maka nggak boleh penggunaan aset pribadi kalau mengganggu kepentingan umum, maka negara boleh mengambil alih. Kenapa? Karena dalam muamalah kepentingan individu harus selaras dengan kepentingan kolektif. Saya kasih contoh, jual beli pisau, boleh enggak? Boleh kalau untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau jual pisau yang nyata digunakan oleh orang yang berbuat kriminal, maka jual belinya haram meskipun pisaunya pisau jenengan. Kenapa? Karena mengganggu kepentingan kolektif. Nomor dua, menjadikan menjual milik sendiri boleh, namun dalam kepentingan kolektif partner lebih berhak. Contoh begini, saya punya tanah, dulu belinya bareng teman saya 500 juta, 250, berarti tanah ini milik berdua. Paham ya? Karena milik berdua, maka saya berhak enggak menjual tanah saya? Berhak. Tapi kalau saya menjual tanah saya ke orang lain, teman saya yang dulu beli barang lebih berhak untuk membeli itu dibandingkan orang lain. Karena ini kepentingan individunya dikaitkan dengan kepentingan kolektif karena dulunya belinya bersama. Paham ya? Jadi umpama saya beli punya tanah, separuhnya tak jual ke orang lain. Teman saya yang dulu beli bersama, yang tanah itu milik kita bersama, itu boleh menggugat, menggagalkan transaksi saya dengan orang lain supaya dibeli sendiri oleh kita. Paham ya? Pun. Nomor tiga, ini yang bersama, menjual segala yang dimiliki diperbolehkan asalkan tidak membahayakan kepentingan luas. Nah, ini penting juga. Dalam kaidah syariat, kepentingan individu kalau bertentangan dengan kepentingan kolektif, kepentingan individu dikalahkan. Paham ya? Contoh,
Kalau ada orang punya rumah, rumahnya ada temboknya. Milik siapa tembok ini? Milik pemilik rumah. Tapi kalau rumah ini temboknya doyong ke jalan raya, mengganggu masyarakat umum yang ada di jalan raya, kata ulama wajib dirobohkan meskipun punya orang. Paham ya? Karena apa? Karena mengganggu kepentingan kolektif. Pertanyaan saya, merobohkan aset milik orang haram atau enggak? Hukum asalnya haram, tapi ketika kepentingan individu ini bertentangan dengan kepentingan kolektif, maka kepentingan individu dihilangkan. Paham ya? Maka kata ulama wajib dirobohkan. Jenengan punya, saya dulu punya di rumah itu ada madrasah ya, ada madrasah itu ada pring. Pring itu kemudian doyong ke madrasah saya. Jadi gentengnya madrasah itu berguguran. Saya bilang sama aku yang punya, Pak ini ganggu. Saya karena masih baik ya, wis tak tuku ae. Sebenarnya kalau saya bicara hukum, langsung tak potong boleh. Paham ya? Secara hukum langsung tak potong boleh. Tapi kemudian saya bilang wis tak beli. Kok orangnya ngelunjak? Mesti api ngelunjak. Ya harganya harus sekian. Padahal saya sendiri itu punya prik. Saya itu di rumah punya barongan banyak. Itu kalau saya jual itu tidak pernah di atas 15.000. Dia jualnya 25.000. Saya bilang, saya sebenarnya tidak butuh pring. Kenapa nggak butuh pring? Saya kalau butuh pring, itu pring saya banyak. Paham ya? Pring saya banyak. Karena saya pakai adab. Pring sampean itu ganggu sekolah. Kasihan anak-anak. Paham ya? Supaya saya enak, wis tak tuku meskipun setelah itu sampai JP dewe tidak apa-apa. Aku sing tuku sampai sing ngetok PPN dewe tidak apa-apa. Sekarang ya apa? Tapi saya tetap ngelunjak. Ya karena ngelunjak ini saya gini, wis ini aja. Saya secara hukum boleh memotong ini. Tapi saya punya adab. Tak beli dengan harga normal, pringnya sampai ambil. Kalau nggak mau saya pakai hukum agama. Paham ya? Akhirnya orangnya mau. Loh ya pilihannya kan dua. Wis diapii kok. Ngelunjak, paham ya? Iya, akhirnya mau. Kan enak. Pringe di JPDW oleh duit kan enak, kurang ngopo. Paham ya, Bun? Nah, secara agama boleh aset pribadi ganggu kepentingan umum, boleh langsung tak potong. Karena dalam ulama mengatakan yutahammalud dararul khas li ajli daf'i dararil 'am. Bahaya yang berkaitan dengan individu boleh ditolerir ketika untuk menolak bahaya yang secara umum. Paham ya? Nomor 2. Maka jenengan nanti kalau punya hal-hal seperti ini, ya jangan harus legowo. Kalau mama sejenengan dirusak karena mengganggu kepentingan umum. Tapi negara yang bijak adalah negara yang memberikan kompensasi yang wajar. Nomor 2, menjual paksa harta orang yang pailit untuk menolak kerugian para kreditur. Ada orang yang punya hutang 1 miliar, asetnya banyak, maka boleh asetnya itu dipaksa untuk dijual supaya untuk menutupi orang-orang yang punya uang. Paham ya? Ini namanya kepentingan individu harus kita korbankan untuk kepentingan kolektif, kecuali dia mau bayar. Nomor 3, penetapan harga secara paksa ketika membahayakan kepentingan masyarakat luas. Harga masker umpama 100.000, boleh enggak? Boleh, tapi kalau mengganggu kepentingan umum, maka pemerintah wajib boleh menetapkan harga dan memaksa penjual untuk menjual dengan harga yang wajar. Paham? Karena mengganggu. Kalau kondisi normal, saya punya masker mau saya jual 1M pun enggak masalah. Pertanyaannya siapa yang mau beli? Kayak apa tisunya Lionel Messi itu kan laku berapa M itu? Tisu yang kemudian digunakan untuk ngusap air matanya itu kan laku. Kan tidak masalah. Mau kasih harga 1M pun tidak masalah. Pertanyaannya siapa yang mau beli? Tapi kalau ini mengganggu kepentingan umum, contoh kayak kemarin, orang butuh masker, tidak bisa beli masker karena nggak punya uang, maka pemerintah boleh untuk menetapkan harga tertinggi dari satu barang. Paham ya? Meskipun hukum aslinya penetapan harga itu haram. Nomor 2, nomor 4, menjual paksa harga yang wajar barang yang ditimbun. Sama orang-orang yang nimbun nggak mau jual, maka pemerintah boleh maksa
untuk menjual dengan harga yang wajar kalau mengganggu kepentingan umum dalam satu kondisi. Pun bahkan kata ulama, kalau kita punya warung itu hak kita tidak jual apa. Hak kita kan mau jual apapun kan terserah. Tapi kata ulama, kalau jualan kita mengganggu kolektivitas warung-warung sekitar, maka nggak boleh. Contoh, di sini berjejer jualan kain. Saya jualan jadi warung nasi yang ada proses pembakarannya. Maka kata ulama tidak boleh. Paham nggih? Ganggu saya jualan ini. Sangit kabeh. Kalau kebakaran yang rugi siapa? Yang punya kain. Maka kata ulama, Ibnu Nujaim mengatakan dilarang mendirikan warung masak yang menggunakan proses air api karena dia berada di komunitas kolektif penjual toko kain. Paham ya? Hon, ini beberapa kaidah dasar tentang fikih muamalah. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang konsep harta. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Ya.